Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Miharja dengan NIM 2211024001 dari kelas 3A D4 Akuntansi. Kali ini saya akan melakukan literatur review terhadap jurnal yang berjudul Akuntansi Keperlakuan pada Akuntansi Sumber Daya Manusia dan Akuntansi Sosial. Eh, Artikel ini ditulis oleh Risawati Risawati di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jurnalnya itu Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi volume 1 nomor 4 Desember 2023. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah itu untuk mengukur akuntansi sumber daya manusia dan menjelajahi konsep akuntansi keperilakuan dalam dua konteks kritis, akuntansi sumber daya manusia SDM dan akuntansi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada fenomena masa lalu dan saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif akuntansi konvensional, sumber daya manusia belum sepenuhnya dianggap sebagai aset. Akuntansi sumber daya manusia adalah konsep baru dalam akuntansi keuangan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang variabel-variabel terkait, khususnya dalam memerinci dimensi keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, jurnal ilmiah, buku teks, internet, dan sumber lainnya yang relevan. Penulis mengumpulkan data sekunder menggunakan dua metode utama. Yang pertama, studi pustaka, dengan mendalam memeriksa teori-teori yang terdapat dalam buku, daftar pustaka, referensi, dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, itu pencarian secara online di beberapa situs web memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang mendukung untuk penelitian. Selanjutnya, hasilan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada unsur-unsur penting yang pembentuk akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, ada aset tak berwujud sebagai sumber daya manusia. Aset tak berwujud sebagai sumber daya manusia itu diklasifikasikan itu dalam penelitian itu ada goodwill sebagai sumber daya manusia, merek dagang sebagai sumber daya manusia, hak cipta sebagai sumber daya manusia, hak paten sebagai sumber daya manusia. Dalam penelitian ini untuk mengukur biaya sumber daya manusia itu manajemen dapat mengukur biaya sumber daya manusia melalui tiga konsep berbeda itu biaya awal, biaya pengganti, dan biaya kesempatan. Pada biaya awal, sumber daya manusia merujuk pada pengorbanan yang terjadi dalam upaya memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia. Pada biaya pengganti, sumber daya manusia mencakup biaya yang terkait dengan perputaran karyawan dan pengeluaran untuk merekrut serta mengembangkan penggantinya. Pada biaya kesempatan, sumber daya manusia terkait dengan nilai optimal sumber daya manusia dalam penggunaan alternatif yang paling menguntungkan. Selanjutnya, mengukur nilai sumber daya manusia. Dalam pengembangan akuntansi sumber daya manusia, perlu diperhatikan ukuran nilai manusia baik dalam dimensi moneter maupun non-moneter. Ukuran moneter penting karena uang umumnya menjadi dasar keputusan bisnis. Sementara itu, ukuran non-moneter juga diperlukan kadang-kadang lebih sesuai daripada ukuran moneter dan berfungsi sebagai alternatif saat ukuran moneter tidak tersedia. Menurut Iksan tahun 2017. Pengukuran non-moneter atas nilai manusia. Menurut Flamhorst, tahun 2002 mengembangkan model untuk menjelaskan faktor penentu nilai seorang individu bagi organisasi. Model ini mengidentifikasi faktor ekonomi, sosial, dan psikologi yang menentukan nilai seseorang dalam konteks perusahaan. Pengukuran moneter atas nilai manusia. Model ini menganggap individu terlibat dalam pergerakan antar peran organisasi seiring berjalannya waktu. Pengukuran nilai individu melibatkan estimasi periode waktu, kontribusi individu, identifikasi peran yang mungkin diambil, pengukuran nilai kontribusi organisasi jika individu mengisi peran tersebut selama periode yang ditentukan, dan estimasi probabilitas individu mengambil setiap peran di masa depan yang telah ditentukan. Pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai aset harus disusutkan selama periode berjalan, sejalan dengan perlakuan terhadap aset lainnya. Model manusia didefinisikan sebagai sumber pendapatan dengan nilai yang dihitung berdasarkan nilai sekarang dari pendapatan masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu untuk pemilik sumber. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah dengan pesatnya perkembangan lintas bisnis global, peran sumber daya manusia menjadi semakin krusial dalam menentukan efektivitas organisasi. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia.
Meskipun diakui sebagai aset vital yang penting bagi organisasi, ironisnya dalam perspektif akuntansi konvensional, sumber daya manusia belum dianggap sebagai aset konsep akuntansi sumber daya manusia yang masih dalam tahap pengembangan, menekankan pengakuan bahwa karyawan merupakan aset organisasi melalui pendekatan biaya atau nilai manusia. Jika sumber daya manusia diakui sebagai aset organisasi, organisasi perlu terus meningkatkan nilai manusia melalui pendidikan, pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Pandangan terhadap akuntansi sumber daya manusia perlu terus diteliti untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pemangku kebijakan terkait keilmuan akuntansi yang berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai aset organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.